Bismillah. Lebih jelas pakai ini apa ini ya? Ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Ustadz Haji Munawar, Ustadz Haji Abdul Ghani, Bapak Haji Yani, para sesepuh ini dari Al-Afiyah, belum ada yang datang ya. Dan yang paling yang saya banggakan ya jamaah semua, termasuk para ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Untuk materi kita, pengajian kita pada malam hari ini masih meneruskan tentang adabul istinja atau adab bersuci ya. Namun sebelum itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Yang pertama saya minta keikhlasannya jamaah sekalian mengirimkan Fatihah dihadiahkan untuk anak saya yang ada di pesantren Man Ice Batam yang pada hari ini tadi dia mewakili pesantrennya, mewakili sekolahnya untuk lomba kompak itu kompetisi pelajar alif education. Jadi setingkat madrasah aliyah dan SMA. Kebetulan anak saya mewakili dalam lomba bahasa Arabnya. Sekarang sudah masuk ke peringkat 6, yaitu Provinsi Kepulauan Riau ya. Mudah-mudahan anak saya diberikan kemudahan dan diberikan yang terbaik. Jadi dalam tahun ini ada 2 lomba ya. Yang kedua, anak saya mengikuti lomba ekonomi syariah tingkat aliyah. Nanti kalau Allah memberikan yang terbaik, semoga Allah berikan yang terbaik untuk saya. Nanti dia finalnya ke Surabaya ya. Intinya semoga anak saya tetap semangat belajar dan tidak sombong dalam menuntut ilmu. Yang kedua ya, saya minta bacaan sholawat Nabi, bacanya sallallahu ala Muhammad 11 kali Pak ya. Saya minta didoakan saja ya. Mudah-mudahan karena saya lagi renovasi rumah, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan oleh Allah baik dalam pembiayaan maupun dalam pembangunannya. Ala hadiniyah wa ila hadratil bil mustafa rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Jadi sedikit saya menyinggung tentang hadis sholawat. Itu hadisnya sangat sangat hebat sekali artinya. Jadi kenapa kita membaca sholawat? Kalau dalam kitab itu dijelaskan suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ya, kata malaikat Jibril, ya kan,
uh, mengatakan kepada Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika, siapa yang membaca sholawat kepadamu dari umatmu satu kali, Allah balas dengan 10 kali. Ya. Dan siapa dari umatmu yang membaca sholawat 10 kali, kata malaikat Jibril, Allah akan balas sholawatnya dengan 100 kali. Dan siapa yang membaca sholawat dari umatmu 100 kali, ya, man shalla 'alaika mi'ata marratan sallallahu alaihi alfa, ya, Allah akan balas 1000, ya, 1000 kali lipat pahala. Wa man shalla 'alaika min ummatika alfa marrah, dan siapa dari umatmu yang mau membaca sholawat sebanyak 1000 kali, kata malaikat Jibril, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan bebaskan, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Jadi baca sholawat yang paling mudah dan menurut saya yang paling gampang ya sallallahu ala Muhammad. Gitu ya. Itu hadisnya hadis qudsi. Ya, langsung malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Ya. Ya, daripada iseng-iseng ya baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pahalanya besar, ya. Yang lebih hebat lagi, Allah mengutus salah seorang malaikat. Jadi Allah khusus mengutus salah seorang malaikat untuk mendampingi Rasulullah, ada di samping Rasul. Malaikat ini sampai yaumil kiamah ada di samping Rasulullah di Madinah. Terus ya, ketika umatnya, ketika kita membaca sholawat nih Pak ya, nanti malaikat tadi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada umatmu yang bersholawat kepadamu. Maka Rasulullah akan mensyafaati kita. Jadi baca sholawat, misalnya dalam hadis sallallahu alaihi Muhammad, itu Rasulullah mendengar di sana, Pak. Mendengar, ya. Itu saking hebatnya, faidahnya sholawat. Itu ya. Oke, daripada ngelamun ya Bu ya, sambil nungguin dagangan ya, ya baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ya paling tidak kan dapat pahala sholawat dan dapat syafaat Rasul. Ya, jangan dinyanyiin Bu ya, diayun anak dinyanyi pakai lagu dangdut. Ini kalau suaranya enak, mohon maaf ya, bukan begini. Udah suaranya kagak enak, bayinya itu kagak diam-diam, ya kan? Coba dibacain sholawat. Ya, sallallahu alaihi Muhammad ya, apa ya. Insya Allah anak kita yang diayun diam Pak. Ya. Jadi kalau anak cerewet nangis begitu deh, bacain sholawat. Insya Allah diam. Ya. Nah itu fungsinya kita belajar. Coba kalau kita nggak belajar nggak akan tahu faidahnya sholawat. Ya, itu. Jadi kita ini belajar Pak ya. Saya juga belajar, Bapak juga belajar, Ibu juga belajar. Karena jangan sampai kita hidup dalam kodohan, dalam apa? Mati. Ya. Jangan sampai kita hidup dalam kebodohan. Jadi kalau hidup dalam kodohan, ada ungkapan bahwa bodoh itu dosa, ya kan? Tapi kalau pintar itu wajib. Pintar itu artinya apa? Pintar itu kita mengerti ilmunya, ya kan? Jadi bodoh itu dosa, pintar itu wajib. Kenapa? Karena kalau orang bodoh, ibadahnya nggak diterima Pak. Kenapa? Karena nggak tahu cara ibadah yang benar, ya kan? Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, tafaqqah fa innal fiqha afdhalul qaidin. Belajarlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara wudhu, namanya ilmu fikih. Fa innal fiqha afdhalul qaidin, karena ilmu fikih itu satu ilmu yang menjadi tuntunan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya nanti ajak Bu ya, jamaah yang lain tetangganya, ajak ngaji. Bukan buat saya tapi buat kepentingan kita. Karena apa? Di dalam syair
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang mengamalkan, yang beribadah, yang beramal, yang beribadah tapi nggak tahu caranya, maka tidak diterima. Sudah sholat jungkir balik nggak diterima, sudah wudu sampai basah-basahan nggak diterima karena wudunya salah. Ya ajak bu, ya ajak tetangga, ayo jangan sampai kita hidup dalam kebodohan, karena kalau bodoh itu dosa, ibadahnya nggak diterima. Ya kalau ajak gratis ngaji di musola Darul Arusyain gratis, mendapatkan ilmu untuk bekal dunia akhirat. Ya, itu sebagai motivasi, sebagai penyemangat. Baik jamaah sekalian, selanjutnya wantaki fi julusika. Ini masih adab buang air atau adab buang air kecil ya. Wattaqi fi julusika 'ala rajulil yusra. Jadi kalau kita buang air kecil itu ya, kaki kirinya posisinya lebih rendah daripada kaki kanan gitu loh. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran air kencing kita keluarnya tuntas. Makanya kalau bisa sih ya, kalau bisa nih, kalau saya dari sekarang kan klosetnya itu kan duduk ya. Kalau kloset duduk itu kadang-kadang nggak tuntas itu tuntas tapi perlu waktu lama. Tapi kalau kayak kloset yang di musola ini bagus ya, itu cepat tuntasnya. Tapi kalau kita pakai kloset yang duduk, kadang-kadang perasaan sudah bersih, pas bangun lagi kayak ada yang netes lagi kan gitu kan. Nah itu harus hati-hati itu ya. Jangan dibalik, kaki kiri lebih rendah, kaki kanan lebih rendah, kaki kiri lebih tinggi, itu nggak boleh, harus kebalik ya. Karena posisi air kencing itu lebih kepada ke kiri, arah kandung kemih itu daripada ke kanan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tuh. Wala tablu qaiman, dan tidak boleh Pak buang air kecilnya berdiri, illa an daruratin, kecuali darurat, kebelet, kemudian antri yang ke kloset yang biasanya itu penuh, maka boleh berdiri ya. Tapi sebenarnya tidak baik menurut, bukan cuma menurut ilmu fikih bahwa kencing berdiri itu tidak baik, menurut ilmu kesehatan juga tidak bagus ya itu. Jadi jangan sampai kencing berdiri. Nah kita yang punya anak, yang punya cucu, diajarkan Pak Bu ya, anak-anak kita diajarkan jangan kencing sambil berdiri, apalagi kencingnya sambil berlari. Ada ungkapan kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari katanya ya. Kalau gurunya kencing berlari, muridnya kencing kabur katanya ya kan, itu ya, itu ya. Jadi menurut ilmu fikih, kenapa? Karena bisa jadi tidak tuntas. Yang kedua, tetesan air kencingnya itu kemana-mana. Makanya kalau di perjalanan manapun, kalau masih ada memang kamar mandi itu saya bagi. Tapi kalau memang darurat, jadi situ penuh ya, apa boleh buat, tapi tetap harus tuntas ya. Kenapa tadi? Karena apalagi kalau kita kebiasaan kencingnya berdiri, nanti lama-lama kita gampang kena penyakit karena caranya tidak sehat ya. Udah mancur aja depan pintu tong gitu kan, kadang-kadang ibu-ibu kan suruh mancur depan pintu, ada orang lewat Bu ya. Tuh tetap Bu, kalau kita punya kamar mandi, ajarkan anak kita ke kamar mandi kencingnya, jangan di depan pintu, kena angin kemana-mana. Habis itu anak kita belum tuntas, main pakai lagi celananya, habis itu ke masjid ya kan. Nah mudah-mudahan di sini gak ada yang begitu ya, bahaya itu. Pas ibu cuci celananya, oh bau kencing nih, wah bau pusing nih, wah berarti anak kita kencingnya nggak beres ya.
Kalau kita ajarkan anak kita sejak kecil, sejak dini, nanti dia terbiasa menjadi anak yang benar-benar suci, tidak mau sembarangan kencingnya. Ya, deh ya, nggak boleh kencing berdiri, apalagi belum tuntas, nanti nggak sah sholatnya, ibadahnya nggak sah. Tuh ya, jadi kecuali darurat boleh kencing sambil berdiri. Ya, jangan kayak orang-orang yang itu Pak ya, kadang-kadang ya ban mobilnya dikencingin kan gitu. Ya kayak supir-supir truk kan sebenarnya karena dia kebodohannya ya, akibat kebodohannya Pak. Makanya kalau orang bodoh itu dosa. Kenapa? Karena dia nggak tahu caranya. Ya. Wajma' fil istinja'i bainal hajari wal ma'i. Dan di dalam bersuci itu boleh menggabungkan antara menggunakan batu dan air. Yang seperti ini kan di daerah yang gurun pasir, mungkin di Arab sana atau di daerah yang airnya susah, ya kan? Maka biasanya tembok pakai batu dulu, ya kan? Gitu. Kemudian baru cebok, ya. Tapi kalau kita sekarang kan ada air, ngapain cari batu? Jangan sampai salah paham, ngajinya setengah-setengah di musola. Ya besok-besok praktek. Toh bawa apa? Bawa batu, Mak. Buat apa tuh tawuran nih ya? Bukan mau buat cebok, kata Pak Ustadz begitu. Wah, karena ngajinya setengah, ya kan? Salah. Ini di daerah yang gurun pasir, kayak di daerah Mekah, Madinah yang gurun pasir, ya kan? Kalau di Indonesia kan gampang, air gampang, apalagi di Jakarta, ya. Tapi faidah ardal iktisar, kalau begitu yang paling ringkes yang mana? Ya, fal ma'u afdolu, yang paling utama bersuci menggunakan air. Siapa tahu kita lagi mendaki gunung ya Pak. Mendaki gunung kita lupa bawa aqua, di atas bukit gak ada apa? Gak ada mata air, gak ada apalagi sumur, ya kan? Di daerah pegunungan yang tandus. Maka daripada kita gak cebok, maka pakai batu, diolesin ya, 3 batu. Ya, lebih bagus 3 batu. Kalau satu batu yang sumurnya 3, tabunya kepegang malah najis ya. Gitu ya. Kalau kita menggunakan dengan batu, misalnya tadi kita lagi naik mendaki gunung, ya ada nggak jamaah yang suka mendaki gunung? Ya, nggak ada ya, alhamdulillah ya. Ya. Tuh, kalau mendaki gunung jangan lupa di rangselnya bawa batu Pak. Ya, nggak usah batu-batu yang banyak, cukup berapa ya. Nah, kenapa menggunakan batu walaupun tisu tapi tisu yang kasar? Ternyata karakter batu itu mampu meresap, mampu menyedot air kencing ketimbang tisu. Ya, itu diteliti begitu. Ternyata batu mampu menyerap air kencing lebih bagus, lebih cepat. Ya, jangan di gunung Pak, ya lagi di gunung lagi panas-panasnya nyari batu dulu mau kencing, mohon maaf ya. Batunya masih panas, apa yang terjadi kira-kira? Kasihan kan ya, bukan malah sehat malah kepanasan, ya kan? Ya, jadi disiapkan dulu batunya. Dia dulu mau mendakinya kemana? Kalau di daerah Bogor umumnya masih banyak air, tapi kalau ke daerah-daerah yang lain, nah, ya kan? Gitu, ya. Kalau menggunakan batu, di sini dikatakan, sebentar. Wa alaika istamala. Wa alaika salasata ahjarin tahiratin. Maka menggunakan 3 batu. Batunya segede apa? Jangan sebatu buat bahan bangunan rumah, batu-batu kerikil ya kan? Atau apa namanya, batu koral kali ya? Nada itu ya. Ya, apalagi batu cincin kayak Satgoni, ya. Jangan. Gitu ya.
3 ya, ukuran sedang aja sejempol kaki kita atau sejempol tangan kita ya. Itu 3. Ya, yang penting suci. Tapi kalau kita asal ngambil di sana kan belum tentu suci, Pak. Bisa jadi karena ada hewan yang buang kotoran di batu, kemudian batunya kita pakai. Habis dipakai kok ini bau apa nih? Nah, kan gitu. Batunya harus suci. Ya. Di samping suci munsyiqatan lil aini, bisa menghilangkan najis. Ini berlaku bukan cuman bukan cuman untuk bersuci dari air kencing, tapi dari air besar juga sama, ya. Buang hajat juga sama, dengan syarat buang hajatnya normal. Kalau perutnya mules, mencret-mencret, wah itu kurang 3 batu. Ya kan, tetap harus dibantu dengan tisu. Ya. Oke. Gitu ya. Kenapa? Ya, itu tadi tujuannya tamsahha biha mahalan najwi. Tujuannya batu tadi menghilangkan kotoran. Kalau memang itu dia menghilangkan kotoran, buang air besar maupun buang air kecil. Bihaitsu la tantaqil an-najastu an mudhiya. Sekiranya najisnya enggak kemana-mana, Pak. Najisnya misalnya buang air besar enggak kemana-mana. Tadi misalnya kita habis makan rujak, wah belum makan nasi. Jangan, kalau seperti itu repot. Ya, maka perlu, walaupun zaman dulu belum ada tisu, maka zaman dulu menggunakan batu dan menggunakan daun yang kasar. Daun yang kasar itu daun jati, Pak. Daun jati kalau di gunung kan banyak ya pohon jati ya. Boleh tuh daun jati, karena dia daun jati itu bagus untuk bersuci. Jangan daun bambu, itu bisa kebeler, Pak ya. Lecet nanti kan gitu. Ya. Daun jati, Pak. Daun jati itu bagus buat menghilangkan kotoran, ya. Ya. Tuh ya. Nah, berapa kali menggosoknya, membersihkannya kalau menggunakan batu? Misalnya laki-laki, kalau kita laki-laki ya di tempat keluarnya kencing gitu kan. Kalau memang buang air besar berarti di lubang bubur kita, tempat keluar air besarnya dibersihkan pakai batu. Ya. 3. Kalau 3 nggak cukup berapa? Fatam mama khamsah. 5 batunya. Kalau nggak cukup 7. Kali 7 masih nggak cukup juga kan. Ya. Gitu ya. Jangan-jangan sebulan nggak buang-buang air gitu kan, sehingga 7 nggak cukup kan gitu ya. Ya, 3, 5, paling banyak sampai 7. Ila ayang qabil ita, itu disunahkan ganjil Pak bilangan batunya 3, 5, 7. Kenapa? Karena fal itaru, kata Imam Al-Ghazali, fal itaru mustahabun, bahwa ganjil itu disunahkan. Ya, sunahnya ganjil. Jangan 10 ya. Ya, disunahkan ganjil. Kenapa ya? Karena Rasulullah, para sahabat melakukannya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dipandang sebagai sunnah, bukan karangan sahabat. Karena memang Rasulullah mengajarkan demikian, ya. Seperti itu. Jadi apa yang qaulun wa fi'lun, perkataan perbuatan ya yang dilakukan oleh Nabi itu dipandang sebagai sunnah. Ya. Wal inqa'u wajibun, dan membersihkan kotoran najis itu hukumnya wajib. Makanya kalau ada orang misalnya ya habis kencing enggak cebol, itu dosa ya, karena wajib membersihkan najis ya. Anak itu udah, lu masih kecil nggak apa-apa, belum dosa lu, nah nanti udah gede karena anak kita nggak diajarin bersuci Pak ya. Nanti di sekolah kasihan gurunya ya, nanti kencingnya karena di rumah kalau anak kita kencing berdiri, pas di sekolah atau di masjid anak kita kencingnya di toiletnya berdiri, itu kasihan merebutnya Pak.
Kasihan Bang Budi kalau di sini dia kan diarahin ke tembok kamar mandi, bau pesing kemana-mana, ya kan? Nah, kenapa? Karena mungkin kita tidak mengajarkan anak kita untuk tertib dalam bersuci. Saya kadang-kadang kamar mandi ini kok bau pesing banget, ada orang kencing ya. Ya nggak mungkin anak kecil kan, mungkin orang tua kali ya numpang kamar mandi sini Pak. Lu bau pesing banget, pasti kencingnya itu nggak di lubang kloset itu, ya kan? Pasti di tembok gitu. Ya kasihan Bang Budinya itu kan. Ya. Kalau kencingnya, mohon maaf kalau kencingnya misalnya air apa bening, nah kalau kencingnya habis makan jengkol Pak, diarahin ke tembok. Masya Allah itu kasihan tuh merebot ya. Motif. Ya. Eh, ini aja. Itu ya. Jadi jangan sampai kita ajarin anak kita kencing berdiri apalagi di tembok. Nah, nanti merepotkan orang, ya kan? Kan kalau anak kita ngerepotin orang kan kasihan yang direpotin. Lu anak siapa sih kencing sembarangan? Nah, dimarahin anak kita, Pak. Oh, lu anaknya si itu ya? Nah, kan gitu kan. Jadi seakan-akan anak kita dipandang akhlaknya nggak bagus. Padahal kita di rumah tidak pernah mengajarkan bagaimana cara kencing yang benar. Ya. Makanya dalam dua pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan inna ammata adzabil qabri minhu atau minal bauli. Banyak orang yang disiksa kubur gara-gara kencing. Tuh. Apalagi udah tua, kencingnya berdiri, enggak cebok lagi, ya kan? Wah, udah kebangetan ini, ya. Ya kalau dia bukan orang Islam sih nggak ada masalah ya kan. Tapi kalau orang Islam mau nggak mau kita harus belajar fikih, ya itu. Wala tastanji, paham ya? Itu cara buang kotoran, cara membersihkan najis ya. Paham ya kira-kira begitu. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan bersuci kecuali menggunakan tangan kiri. Ya. Jangan tangan kanan, tangan kiri, baik ketika kita membersihkan najis kita sendiri maupun membersihkan najis orang lain. Ya. Kenapa? Sudah ada tupoksinya masing-masing ya tupoksi. Sudah aja tugas manjing-manjing tangan kanan untuk hal-hal yang bersih, tangan kiri untuk hal-hal yang kotor. Kecuali orang itu tidak punya tangan kiri, ya kan? Nggak mungkin dong pakai tangan palsu kan? Katanya harus tangan kiri. Saya habis kecelakaan pakai tangan palsu nggak akan bersih. Ya, jadi memahami fikih jangan kaku. Bagi yang tangannya normal. Ada orang punya tangan kiri tapi nggak bisa dipakai. Stroke misalnya kan nggak mungkin. Yang diserang tangan kiri tapi tangan kanannya masih bisa bergerak, ya kan? Kan gitu, ya. Harus menggunakan tangan kiri. Dia paham ya? Wa qul indal firaq, setelah selesai bersuci, apa yang kita baca doanya? Dan katakan, ucapkan ketika selesai minal istinja dari bersuci, doanya di sini gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi. Mau searching di Google atau mau ditulis nama satu nama? Ya. Nanti bisa dicari Google ya Bu ya. Ada tuh bagaimana doa setelah bersuci. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah sucikan hatiku dari nifaq, dari sifat munafik. Artinya bagus doanya itu. Wa hasin, dan jagalah faraji kemaluanku minal fawahish, dari perbuatan celah, dari perbuatan jahat. Mohon maaf, misalnya ya, itu kan doa itu ternyata Allah supaya menjaga kita agar kita, misalnya gini, ada orang yang memang pergaulannya bebas, ya kan, diberikan
Alat kelamin oleh Allah dipergunakan untuk berzina atau menzinahi atau melecehkan orang lain. Iya kan? Kayak kasus-kasus itu kan pelecehan dan sebagainya. Makanya perlu dibaca doa ini, ya. Jadi setelah benar-benar bersuci dan kita tangannya sudah pakai sabun, Pak ya, kemudian baca doa. Doanya jangan masih di atas kloset, Pak ya. Kalau bisa keluar dulu, ya. Keluar dulu, ya. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Karena orang munafik kan orang yang memang dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dan ya Allah jagalah kemaluanku dari perbuatan zina. Ya kan? Malu kan kalau anak kita masih sekolah sudah melakukan perzinahan, ya kan kita malu, ya tuh ya, gampang ya, kita bersama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Sekali lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Sekali lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Hafal Bu ya? Pak, nanti kalau nggak hafal tanya sama suaminya, kalau suaminya ikut ngaji, ya. Oke, nah itu ya. Saya kira masih ada waktu berapa menit ya? 2 ya. Kesimpulannya usahakan sebisa mungkin jangan sampai kita kencing sambil berdiri, ya, kecuali darurat. Mungkin mohon maaf ibu-ibu kalau lagi hamil 2 kan mau duduk susah, darurat kan kencingnya berdiri, ya boleh, itu namanya darurat. Usahakan menggunakan air, kecuali di daerah yang tidak ada air maka menggunakan batu, bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya. Dan jangan lupa ditutup dengan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Pertemuan hari ini bisa dipahami ya Bu ya, Pak ya. Bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan ini ilmu praktek, Pak. Ya. Jangan udah ngaji masih gak berubah aja. Kalau sudah ngaji kita harus berubah, diamalkan. Ya. Baik, saya kira demikian. Sebelum saya tutup, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Cukup kali ya Pak Haji ya. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.